Suara Bima dari balik pintu kamar tidur apartemen di kawasan Sudirman, Jakarta, membuat darahku seolah membeku seketika. Andi hanyalah AC sementara, Bu. Aku akan lamar Rina bulan depan seperti rencana keluarga, ini demi nama baik kita semua di mata masyarakat, kata Bima dengan suara yang aku kenal sangat baik, suara yang biasanya penuh kasih sayang padaku. Aku, Andi, berdiri di sana selama beberapa detik yang terasa seperti selamanya, tubuhku dingin meski udara hotel panas. Baru saja aku datang ke sini dengan harapan besar, membawa cincin sederhana untuk pernikahan simbolis kami di Bali bulan depan, sesuatu yang kami rencanakan selama 3 tahun terakhir. Hubungan kami dimulai di sebuah kai kecil di Yogyakarta saat kami masih mahasiswa, di mana kami berbagi cerita tentang kesulitan menjadi pria yang mencintai pria di Indonesia. Bima, dengan latar belakang keluarga Muslim tradisional dari Surabaya, selalu takut pada apa yang akan dikatakan ayahnya yang adalah pengusaha properti sukses. Aku dari Bandung, ibuku lebih terbuka meski tetap ada tekanan dari saudara-saudaraku yang sering bertanya kapan nikah, Dik. Malam itu aku pulang lebih awal dari studio desain Grace karena ingin mengejutkannya, tapi yang kudengar justru menghancurkan segalanya. Aku mundur pelan, takut pintu terbuka, air mata mengalir tanpa suara. Bagaimana bisa pria yang dulu memelukku erat di balkon apartemen kami sambil berjanji kita akan cari cara untuk bersama suatu hari nanti kini menyangkal segalanya demi pernikahan palsu. Aku tahu masyarakat Indonesia sulit menerima kami, berita tentang komunitas sering menjadi kontroversi, keluarga besar Bima selalu mengadakan arisan dan pengajian yang membuatnya merasa terjebak. Aku berjalan di bawah hujan deras menuju mobil, pikiran berputar tentang semua momen indah kami, liburan diam-diam ke Gunung Bromo, makan malam romantis di warung pinggir jalan yang sepi, obrolan malam hari tentang mimpi membuka studio bersama. Semua terasa seperti dongeng, tapi sekarang dongeng itu berubah menjadi mimpi buruk. Di apartemen sendirian, aku duduk di lantai, memandang oto kami yang tersembunyi di ponsel. Sahabatku Miko, satu-satunya yang tahu rahasia kami, menelepon tapi aku tak angkat. Malam itu aku tak tidur, memikirkan pilihan, diam saja atau hadapi kebenaran. Pagi harinya, aku bangun dengan tekad baru. Aku harus bicara dengan Bima sebelum semuanya terlambat. Perjalanan menuju hotel pernikahan Rina terasa panjang, lalu lintas Jakarta macet seperti biasa, tapi hatiku lebih macet lagi. Aku parkir di pinggir, melihat mobil keluarga Bima sudah ada. Aku masuk lewat pintu samping, jantung berdegup. Di lobi aku melihat Bima sedang bicara dengan ayahnya, tersenyum paksa. Aku mendekat, suaraku hampir hilang saat memanggil namanya. Bima, kita perlu bicara. Matanya membelalak kaget, tapi ia cepat menguasai diri dan mengajakku ke ruang belakang. Di sana, tanpa basa-basi, aku ceritakan apa yang kudengar. Bima diam sejenak, lalu berkata dengan suara pelan, Andi, keluargaku tak akan pernah terima. Ayahku bilang bisnis kita bisa bangkrut kalau skandal ini terbongkar. Aku sayang kamu, tapi aku harus pilih keluarga. Kata-kata itu seperti pisau kedua. Aku mundur, merasa dunia runtuh. Aku keluar dari hotel dengan hati hancur, tapi di dalam ada api kecil yang mulai menyala, aku tak mau lagi sembunyi selamanya. Aku berjalan keluar dari hotel itu dengan langkah gontai, angin Jakarta sore hari terasa dingin di kulitku yang basah keringat. Miko menjemputku di depan, wajahnya khawatir saat melihat mataku yang bengkak. Bro, apa yang terjadi? Lo kelihatan seperti habis ditabrak truk, katanya sambil memelukku erat. Di mobilnya, aku ceritakan semuanya, dari yang kudengar hingga konfrontasi tadi. Miko, yang juga gay tapi sudah lebih terbuka dengan keluarganya di Jakarta Utara, mendengarkan tanpa memotong. Andi, ini berat banget, tapi longgak sendirian. Banyak dari kita yang pernah ngalamin tekanan keluarga seperti ini. Di Indonesia, kita harus belajar kuat sendiri dulu sebelum bisa berdiri. Kami mampir ke kai kecil di Kemang yang biasa jadi tempat curhat komunitas kami.
Di sana, Miko perkenalkan aku dengan teman-temannya, beberapa orang yang juga punya cerita serupa. Satu orang kehilangan pekerjaan karena keluar dari lemari, yang lain pindah kota untuk hindari desas-desus. Mereka cerita tentang bagaimana mereka belajar menerima diri, bergabung dengan kelompok dukungan online yang hati-hati, dan pelan-pelan bicara dengan orang tua. Malam itu, aku pulang dengan pikiran yang agak lebih tenang, tapi rasa sakit masih ada. Besoknya, Bima menelepon, suaranya gemetar. Andi, Ma. Aku takut, tapi aku masih sayang kamu. Jangan bilang siapa-siapa dulu. Aku diam, lalu jawab, kamu pilih keluarga, aku pilih kebenaran. Telepon ditutup, tapi aku tahu ini baru awal. Di studio kerja, aku sulit konsentrasi, klien meminta desain poster untuk acara keluarga, tapi pikiranku melayang ke masa lalu. Aku ingat saat Bima datang ke Bandung bertemu ibuku sebagai teman kantor, kami tertawa bersama makan sate. Semua terasa palsu sekarang. Ibu menelepon bertanya kabar, aku bohong lagi bilang sibuk proyek. Tapi dalam hati aku mulai mempertanyakan kenapa aku harus sembunyi. Tekanan masyarakat begitu kuat, berita tentang kasus diskriminasi membuatku takut tapi juga marah. Miko ajak aku ke pertemuan kecil di rumahnya, di sana kami diskusi tentang hak asasi, tentang bagaimana banyak orang seperti kami hidup bahagia meski diam-diam, aku merasa ada harapan. Tapi saat aku lihat foto pernikahan Bima di media sosial teman-teman, hatiku sakit lagi. Rina tersenyum bahagia di sisinya, keluarga besar beroto di depan masjid. Aku tutup ponsel, menangis sendirian. Pilihan yang aku buat selanjutnya akan mengubah segalanya, tapi aku siap hadapi konsekuensinya. Hari-hari berikutnya terasa seperti kabut tebal. Aku tinggal di apartemen sendirian, jarang keluar, makan hanya mie instan. Miko datang tiap sore, membawa makanan dan cerita untuk hibur aku. Andi, lo harus move on, tapi dulu lo harus terima diri lo sendiri. Kami bicara panjang tentang identitas, tentang bagaimana di Indonesia menjadi gay berarti belajar hidup dengan dua dunia. Aku ingat masa kecil di Bandung saat aku merasa berbeda tapi tak tahu kenapa, sampai saat pertama kali jatuh cinta dengan teman cowok tapi takut mengakui. Bima dulu adalah cahaya di kegelapan itu. Tapi sekarang aku mulai lihat bahwa cinta sejati tak boleh bikin aku hancur seperti ini. Aku mulai menulis jurnal, menuangkan semua emosi, keputusan yang harus diambil. Suatu hari, ayah Bima meneleponku, suaranya tegas, Andi, jangan dekat-dekat lagi dengan anak saya. Ini demi kebaikan semua orang. Aku terkejut, tapi tak menjawab, hanya tutup telepon. Tekanan semakin kuat, saudaraku di Bandung mulai curiga karena aku jarang pulang. Aku putuskan untuk cuti kerja sebentar, pergi ke Yogyakarta sendirian, kota tempat kami bertemu dulu. Di sana, aku duduk di kai lama itu, memandang orang-orang lewat, merenung tentang perjalanan hidup. Aku bertemu dengan seorang seniman gay lokal yang cerita tentang bagaimana ia bangun bisnis kecil dan hidup bahagia dengan pasangannya. Itu memberi aku kekuatan. Pulang ke Jakarta, aku merasa lebih kuat, siap hadapi apapun. Tapi saat aku lihat undangan pernikahan Bima di kotak pos, hatiku goyah lagi. Aku tak pergi, tapi Miko bilang, lo harus hadir sebagai teman, tapi siap dengan keputusan. Aku setuju, tapi dalam hati ada rencana. Pengkhianatan ini bukan akhir, tapi awal dari kebangkitanku. Perjalanan ke Bali menjadi titik balik. Aku dan Miko terbang ke sana, bukan untuk pernikahan simbolis yang batal, tapi untuk healing. Di pantai Ubud, angin laut membersihkan luka hatiku. Aku bertemu dengan komunitas kecil di sana, orang-orang yang hidup bebas tapi hormati budaya lokal. Mereka ajak aku yoga, diskusi tentang penerimaan diri, dan aku mulai gambar lagi, desain yang mencerminkan perasaan aku. Suatu malam di pantai, aku bicara dengan seorang pria bernama Rama, yang punya cerita mirip, ditinggal pasangan karena tekanan keluarga tapi sekarang bahagia dengan pasangan baru.
Kami berteman obrolan panjang tentang masa depan. Bima menelepon lagi, suaranya lemah. Andi, aku nggak bahagia. Tapi aku tak bisa mundur sekarang. Aku jawab tenang, kamu sudah pilih, aku juga. Di Bali, aku merasa tumbuh, belajar bahwa cinta tak harus menyakitkan. Pulang ke Jakarta, aku siap hadapi keluarga Bima. Hari pernikahan tiba. Aku datang ke NW sebagai teman kantor. Saat akad nikah berlangsung, aku berdiri di belakang, melihat Bima gugup. Setelah resepsi, di ruang belakang, aku konfrontasi lagi dengan keluarga besarnya. Suaraku lantang, Bima, aku cinta kamu, tapi aku tak mau sembunyi lagi. Rahasia kita harus terbuka. Chaos terjadi, ayah Bima marah besar, tapi beberapa saudara Bima diam saja, seolah tahu. Berita menyebar cepat di kalangan teman, menjadi skandal kecil di media sosial. Aku pulang dengan hati ringan, meski capek. Setelah skandal itu, hidupku berubah. Keluargaku di Bandung sok, tapi ibuku peluk aku, bilang, yang penting kamu bahagia. Bima hubungi aku bulan kemudian, minta maaf, tapi kami tahu jalan kami berbeda. Aku mulai hubungan baru dengan Rama, yang kutemui di Bali, penuh pengertian dan dukungan. Kami bangun hidup bersama di Jakarta, studio desainku berkembang, dan aku aktif di komunitas dukungan diam-diam. Pengkhianatan itu mengajarkanku untuk kuat, untuk pilih kebenaran. Sekarang aku hidup dengan kepala tegak, meski tantangan masih ada. Apakah pengkhianatan yang menyakitkan selalu menjadi akhir dari segalanya, atau justru awal dari kebebasan dan cinta yang lebih autentik? Benar atau salah?